Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Teori Belajar Konstruktivistik dan Pembelajaran Bermakna. Teori belajar konstruktivistik hadir sebagai salah satu pendekatan yang menekankan pengetahuan dibentuk melalui pengalaman interaksi, relaksasi, dan refleksi individu. Dalam teori ini, belajar bukan sekadar menghafal, melainkan proses memahami dan mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Pembelajaran bermakna menjadi tujuan utama dalam pendekatan konstruktivistik. Pembelajaran dikatakan bermakna apabila siswa mampu memahami konsep secara mendalam dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang mendukung keterlibatan aktif siswa, seperti pembelajaran kontekstual, discover learning, dan inquiry learning. Selain itu, interaksi sosial juga memiliki peran penting dalam proses belajar, melalui diskusi, kerja kelompok, dan komunikasi. Siswa dapat saling bertukar ide hingga memperkaya pemahaman mereka. Dengan demikian, pemahaman terhadap teori konstruktivistik sangat penting bagi mahasiswa sebagai calon pendidik agar mampu merancang pembelajaran efektif dan berbasis pengalaman. Baik, kemudian materi kami bagian A yaitu konstruksi pengetahuan. Konstruksi pengetahuan adalah proses aktif di mana individu membangun pemahamannya berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Dalam teori konstruktivistik, siswa dianggap sebagai subjek aktif, bukan objek pasif. Dalam teori konstruktivistik, pengetahuan tidak dipindahkan secara langsung dari guru kepada siswa, melainkan dibangun sendiri oleh siswa itu sendiri melalui proses pengalaman dan interaksi. Setiap individu memiliki cara unik untuk memahami suatu informasi berdasarkan latar belakang dan pengalaman sebelumnya. Von Glaserfeld mengembangkan gagasan ini menjadi radikal konstruktivism yang menegaskan bahwa pengetahuan tidak pernah dapat dipindahkan secara utuh dari guru ke siswa, melainkan pengetahuan selalu dikonstruksi ulang oleh penerimanya berdasarkan pengalaman dan struktur kognitif yang telah dimilikinya. Ausubel melengkapi pandangan ini melalui konsep meaningful learning atau pembelajaran bermakna, yakni proses mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep yang relevan yang telah dimiliki oleh peserta didik. Dalam struktur kognitifnya berbeda dengan rote learning atau belajar hafalan yang cenderung tidak bertahan lama dan sulit ditransfer ke konteks baru. Kemudian pembahasan bagian B yaitu teori Vygotsky, ZPD, dan scaffolding. ZPD atau Zone of Proximal Development adalah jarak antara kemampuan aktual siswa dengan kemampuan potensi yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain, seperti guru, orang tua, maupun teman sebaya. Konsep ini menunjukkan bahwa pembelajaran paling efektif terjadi ketika siswa dibantu untuk mencapaikan tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Konsep ZPD menegaskan bahwa pembelajaran yang paling efektif terjadi bukan pada level kemampuan yang sudah dikuasai peserta didik, melainkan pada zona sedikit di mana di atas kemampuan siswa tersebut. Area yang dapat dicapai dengan bantuan pihak lain yang lebih mampu, baik itu guru, orang tua, maupun teman sebaya. Kemudian scaffolding. Scaffolding adalah pemberian bantuan sementara kepada siswa dalam proses belajar. Bantuan ini dapat berupa petunjuk, contoh, atau arahan. Seiring meningkatnya kemampuan siswa, bantuan tersebut secara bertahap dikurangi, hingga siswa dapat belajar secara mandiri. Penerapan konsep ini membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, meningkatkan kepercayaan diri, dan mencapai pemahaman yang lebih optimal. Kemudian pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah pendekatan yang menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini bertujuan agar siswa dapat memahami makna dari apa yang dia pelajari. Pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah pendekatan yang menghubungkan materi pelajaran dengan situasi nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari siswa. CTL didasari asumsi bahwa pikiran manusia secara alami mencari makna dalam konteks dan makna tersebut ditemukan melalui hubungan antara isi akademik dengan konteks kehidupan peserta didik. Karakteristik pembelajaran kontekstual antara lain
mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, mendorong siswa untuk aktif, mengutamakan pengalaman langsung serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri pertama. Di sini saya akan membawakan materi yaitu Discover Learning. Discover Learning yang dipopulerkan oleh Jerome Bernard adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong peserta didik menemukan sendiri konsep, prinsip, atau hubungan melalui eksplorasi aktif. Metode pembelajaran ini menekankan pada proses menemukan konsep secara mandiri oleh siswa. Dalam metode ini, siswa tidak langsung diberikan jawaban, tetapi diarahkan untuk menemukan sendiri proses eksplorasi. Tahapan umum Discover Learning meliputi pemberian stimulus, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, serta pembuktian dan penarikan kesimpulan. Guru berperan menyediakan situasi bermasalah, data atau fenomena yang merangsang peserta didik untuk mengamati, menduga, menguji, dan menyimpulkan sendiri suatu konsep atau prinsip. Baik, materi selanjutnya adalah Inquiry Learning. Inquiry Learning merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada proses penyelidikan. Siswa didorong untuk mencari dan menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan melalui proses ilmiah. Pembelajaran Inquiry Learning menekankan proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Dengan peserta didik berperan aktif menyusun pertanyaan, merancang penyelidikan, dan mengumpulkan bukti serta menarik kesimpulan berbasis data. Ciri utama Inquiry Learning adalah yang pertama, berbasis pertanyaan. Yang kedua, mengutamakan proses pencarian. Yang ketiga, melibatkan analisis dan refleksi. Perbedaan dengan Discover Learning terletak pada tingkat kebebasan siswa. Inquiry Learning memberikan ruang yang lebih luas bagi siswa untuk mengeksplorasi dan menemukan jawaban secara mandiri. Materi terakhir adalah peran interaksi sosial dalam pembelajaran. Interaksi sosial menempati posisi sentral dalam pandangan konstruktivisme sosial. Vygotsky menegaskan bahwa fungsi mental yang lebih tinggi, high order thinking, pertama kali muncul dalam interaksi sosial bidang interpsikologis, sebelum kemudian diinternalisasi menjadi kemampuan individual bidang interpsikologis, sebuah proses yang dikenal sebagai hukum genetik umum perkembangan budaya. Bentuk interaksi sosial dalam pembelajaran antara lain, yang pertama, dapat berupa berdiskusi kelompok, kerjasama tim, tanya jawab, dan presentasi. Interaksi sosial memberikan manfaat seperti memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan komunikasi, dan membantu pemahaman konsep.